Beto HP tiba nih. Aku Enggak kira lah. live yang aku HP sing iku. HP kentang itu. Terus ya, terus ya. Ayo, Raihan sekarang setoran, belajar tarkib. Tarkib itu Sekarang susunan. Jadi kalau baca kitab setelah itu kita harus harus tahu susunannya. Susunan itu gini, ini pelakunya siapa, kemudian yang dikenai pekerjaan siapa, objek maksudnya. Contohnya gini misalnya Royhan makan makan nasi. Pelakunya siapa? Royhan. Rehan Royhan. Terus yang dilakukan yang dikenai pekerjaan siapa? Apa? makan Nasi. Kalau makan itu fiil pekerjaan. nasi. Yang ya nasi kan. Nah, itu namanya susunan. Nah, kalau baca kita harus tahu gitu. Kalau nggak tahu tarkib, namanya tarkib susunan itu nanti bisa salah terjemah. Ya, contoh misalnya ke dalam bahasa Arab, Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Pelakunya siapa di situ? Pelakunya siapa? Katanya mungkin perkataannya mungkin belum Zaba itu artinya Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Itu pelakunya siapa? Zaba Ahmad Ahmad. Ya, pelaku itu namanya fa'il. Fa'il. Nah, kalau yang dikenai pekerjaan itu namanya maf'ul bih, ya, fa'il. Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Berarti fa'ilnya siapa? Ahmad. Nah, gampang sebenarnya tarkib itu. Tapi kalau nggak tahu tarkib nanti bisa salah baca, bisa salah terjemah. Ya gitu ya. Ini gampang. Jadi logikanya tak bawa ke logika bahasa Indonesia. Gampang sebenarnya baca itu gampang. Yang penting kita nanti harus harus apa? Harus satu-satu. Kalau dulu saya itu ikut apa seminarnya Kiai Abdul Haris itu sampai beliau itu ngajar itu kita tuh harus fanatik ngurai satu-satu. Ini isim, fiil apa huruf? Isim, fiil apa huruf gitu. Ya sekarang misalnya kita baca yang ini, yang kemarin ya. Qala Rasulullah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha benar. yang kemarin. Wes. Nah, sekarang Royhan setoran, tarkib satu-satu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbah. Tak. Tarkib walk mungkin. Ya lanjut dulu enggak apa-apa, dibaca dulu semua enggak apa-apa terus nanti tarkibnya belakangan. Yuk. Man asbaha la yanwil tulma ala ahad. Biasa. Ala ahadin. Layan V kan dia nonton. Ini mudhari, la yanwidz zulma. Ulang. Man asbaha La yanwi Ya, tulma ya, ala ahadin ya, ufiro ya. lahu ma jana Terus waman asbaha yanwi nusratal matlumi ya. wakodoi Wa qada'a. Ini atof ini maunya mau atof. Dia masih objek. Tadi kan ini objek nusrota, ya kan? Ya kan? Ini kan nusrota, yanwi nusrota. Nah, ini ada wawunya wawu atof. Berarti dia wa qada'a, bukan wa qadai. Yuk, wa qada'a. wakodoa hajatil muslimi kanat agak terasa lahu ka'ajari hatin mabrurah. Nah, sip. Ayo tarkib. Dari kola. Terus kalau baca terus. Kola tarkib. Wus dawuh, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Sudah bersabda, ngono.
sudah bersabda Yang bersabda siapa? Rasulullah sallallahu Sudah bersabda siapa Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Nah, ini kan jadi kita ketahuan kan ini fa'ilnya siapa kan? Soalnya kalau kita nggak tahu fa'ilnya pelakunya siapa, nanti bisa saja di sini dibaca Rasulullah. Padahal ini pelaku. Pelaku itu kan fa'il. Fa'il itu nggak boleh dibaca nasab. Dia harus dibaca rofa. Dia harus dibaca domah. Nggak boleh Rasulullah. Ini kan nanti kalau kita nggak tahu tarkib bisa salah. Bisa salah baca, bisa salah terjemah. Nah, mudeng ya. Ini kan tarkib gampang banget. Qala Rasulullah. Di sini pasti Rasulullah. Ya, pasti Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah. Karena ini fa'il pelaku. Ya. Yuk lanjut. Ini man asbaha. Man utawi sapa wonge atau barang siapa utawi sapa wong ya asbaha isu-isuan atau bangun pagi isu-isuan sapa man ya sip begitu layanwi ya ora niat sapa man. Nah, layan with zulma ora niat, yang berniat siapa? Man ini. Nah, az-zulma ing nganiyoyo. Ya, berarti dia objek. Ya, dia objek kan berarti kan maf'ul bih kan? Dia baca nasab karena apa? Karena dia maf'ul bih. Nah, biar gampang dikasih tanda mim fa gini. Ini rumus untuk maf'ul bih mim fa. Kelihatan nggak di sini? Kok kameranya agak anu ya? Oh, ini udah. Ini kan tanda ini. Ini kode rumus mim fa. Mim fa itu untuk kode maf'ul bih. Supaya kita kalau misalnya belajar bacanya enak. Oh, ini maf'ul bih berarti dia nasab. Layan with zulma. Langsung gitu karena ada kodenya. Mudeng ya? Nah, layan with zulma. Nah, kita langsung baca nasab. Enggak layan with zulmu. Karena apa? Udah ada kodenya. Layan with zulma. Oh, ini nasab berarti. Ya. Yuk lanjut ala ahadin. Ya. Ghufaro. Lihat ada habis itu satu. Lahu ma jana. Ya. Ini kalau kita urai berarti man asbaha, ini pelakunya berarti fa'ilnya berarti man, ya kan? Ini berarti objek az-zulma. Dia berarti objek maf'ul bih. Ala ahadin ini huruf jar ala, setelah huruf jar berarti dia majrur ala ahadin. Ini udah bisa Raihan. Udah bagus bener nih. Ghufira lahu. Kenapa kok dibaca ghufira? Ya karena rasanya ya bukan rasa, sebenarnya ini riwayat. Tapi kalau kita baca kan nggak tahu riwayat. Jadi rasa kan nggak mungkin di sini ghafaro. Dia pasti majhul. Nah, majhul itu apa ya? Majhul itu bukan kata kerja positif, tapi dia negatif. Negatif itu misalnya gini, orang bisa misalnya makan berarti kan akala, ya kan? Kalau dia negatif berarti kan dimakan, ya enggak? Dimakan kan? Dimakan bukan makan. Nah kalau hufiro itu berarti kan diampuni, diampuni. Hufiro lahu majana. Jadi kalau seseorang itu dia bangun pagi dan dia tidak berniat ya dalam hatinya untuk menzolimi, menganiaya orang lain, ala ahadin, ya entah dia orang muslim atau orang kafir pun, ya dia akan diampuni ya apa yang telah dia lakukan ya dari apa dosa-dosanya. Tentunya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus tobat, gitu ya. Ya, lanjut waman asbaha
Wakodoa hajatil muslimi Aku level 50. kanat lahu Lagi aku level ajri 100. hajatin mabrurah. Ya, waman ini berarti fa'ilnya siapa? 4. Man, ya bagus. Kalau gua sakit. Asbaha, asbaha isu-isuan bangun pagi. Yanwi ini masih juga. Aku habis makan nasi. Ya, fa'ilnya apa? Maf'ul bihnya apa? Aku habis makan nakong. Bisnya Oh, nusrota. Ya, nusrota. Kenapa kok dibaca nasab? Bukan nusrotu, karena dia objek maf'ul bih. Maf'ul bih dia tidak boleh dibaca rofa. Ya, gampang kan? Kasih tanda rehan, mimfa gitu loh. Mimfa, biar bacanya enak. Kadang juga orang baca itu kadang lupa. Makanya dikasih tanda, kalau dikasih tanda kan enak gini. Mimfa, gitu ya. Nusrotal madlumi. Nah, ini dibaca cer madlumi. Kenapa kok dibaca nusrotal madluma? Padahal di sini nasab, di sini kok malah cer? Ya karena dia itu apa? Dia itu hukumnya, dia itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu cirinya apa? Cirinya dua isim yang bersandingan. Dua isim yang bersandingan. Ini kan isim, ini isim. Nusrotun al-madlumu. Nah, dia kan isim kalau belum ditarkib ya, belum disusun. Ya, nusrotun dia kan dia kan isim, ini juga isim. Nah, kalau ada dua isim bersandingan, yang belakang yang belakang dibaca kasroh, walaupun tidak selalu, kecuali nanti naat ya, sifat mausuf itu nanti beda. Cirinya apa? Yang sini nggak pakai yang sini itu nggak pakai alif lam, yang sini pakai alif lam. Ya, gitu gampangnya gitu. Ini bahasa gampangnya. Kalau ada dua isim bersandingan, yang sini nggak pakai alif lam, yang sini pakai alif lam, ini yang belakang dibaca jer. Walaupun ini bukan hukum baku ya, bukan hukum baku. Tapi ini main rasa nanti. Ya memang kemarin tak sampaikan juga, baca kitab itu kadang juga main rasa. Ya, yanwi nusrotal madlumi. Ya, jadi dia bukan madluma, madlumi. Gitu ya, gampang. Kecuali nanti kalau dia di sini alif lam juga alif, di sini alif lam, di sini ada alif lamnya, nanti sama yang belakang harus a juga karena dia sebagai sifat. Sifat itu dia harokatnya ngikut, ya harokatnya ngikut yang sini. Ya. Nanti ada yang belakang contohnya ada. Wakodoa. Kenapa kok dia dibaca nasob kok bukan wakodoi? Ini ada wawu atof. Namanya wawu atof. Wawu atof itu dia ngikut aja pokoknya harokatnya yang di belakang. Yanwi nusrotal madlumi wakodoa. Nah ini kan ada wawu atof. Wakodoa. Dia bukan wakodoi, bukan ngikut yang ini loh. Bukan ngikut yang ini. Ini kan madlumi, ya kan? Kasroh, jer. Ini yang ini wakodoa ini bukan ngikut yang ini, tapi ngikut yang ini nusrota. Mufrad. Apa ngertas? Mufrad. Ya. Burung sang kuning. Mainan burung, betul ngertos. Patu simun, Sang biru. betul ngertos. Patu simun. Wakodoa, ya wakodoa. Dia berarti ngatof ke ini. Atof itu pokoknya dia itu apa? Wawu atof itu dia itu harokatnya ngikut aja pokoknya. Ngikut ini. Ya makanya kita juga harus mulai berlatih analisis. Ini ngikut kemana ya? Ngikut ke sini apa ke sini ya? Gitu. Main rasa itu nanti. Ya. Wa qada'a hajatil muslimi. Ya ini kenapa kok dibaca jer kasroh? Ya karena ini jadi mudhof ilaihnya yang ini. Wa qada'a. Kalau di sini nasab, di sini nggak boleh dibaca nasab. Dia harus jer hajatil muslimi. Ya. Karena apa kok dia dibaca jer? Ya main rasa, dia bukan naat, bukan sifat. Nanti lama-lama berlatih bisa insya Allah. Kalau sekarang mungkin masih apa? Masih bertanya-tanya kok dibaca gini ya? Tidak apa-apa. Dulu saya juga salah-salah. Sekarang juga kadang salah. Tidak apa-apa. Baca kitab itu nggak usah takut. Ya nggak usah kayak horor. Nanti malah lama-lama enak baca kitab itu. Ya nanti ada, kalau nanti ngaji sama Kiai lah, nanti
tanya ciri dia itu naat atau mad'ud apa nanti ngaji. Hajatil muslimi. Ini juga sama. Dia mudhof ilaih kedua. Ini mudhof. Dia tadi atof kan, atof jadi mudhof. Ini jadi mudhof ilaih. Ini juga mudhof ilaih. Sama jadi waqado'a hajatil muslim. Jadi kita itu baca tahu alasannya. Jadi bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya nanti ya ginilah. Mudah-mudahan nanti Royhan jadi kiai, kayak gede gitu kan. Nah, di hadapan jamaah itu nanti baca kitab itu dia sudah bisa mempertanggungjawabkan bacaannya. Minimal itu. Bacaannya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu nahwu. Karena apa? Nanti khawatirnya di depan Royhan ada santri-santri yang tahu nahwu. Nah, bacanya belepotan, salah-salah terus. Kan ya, waduh kan langsung yang dengerin, waduh kok kiai kayak gini ya bacaannya. Itu loh, soalnya kasusnya ada. Ya, itu minimal itu. Minimal bacaannya sudah benar secara ilmu nahwu. Ya, selebihnya nanti maknanya juga benar. Kalau salah itu wajar. Saya juga terkadang salah baca. Tapi asal kesalahannya itu bukan kesalahan yang sangat dasar itu ya diusahakan jangan ya. Misalnya kita salah baca yang mudah misalnya Dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Kok dibaca madrasatu kan itu kan dasar banget gitu loh, jangan sampai. Diusahakan jangan sampai. Kalau sesekali tidak apa-apa sih, wajar saja. Ya, kadang saya juga dengerin ada ustadz-ustadz yang salah baca itu tapi kan bacaan yang wajar gitulah, bukan kesalahan yang fatal banget. Atau yang diulang-ulang kok salah terus itu kan mencurigakan. Ya, kanat lahu. Ya, ini fiil kanat lahu. Ka'ajri hajjatin mabruratin. Ya, hunya kembali ke mana? Ka'ajri hajjatin mabruratin. Ya, jadi seperti ganjaran ya, pahalanya seperti dia dapat pahala seperti apa? Haji yang mabrur. Nah, kenapa kok yang mabruratin ini dibaca tanwin? Tadi yang belakang enggak kan? Yang ini loh. Yang ini kan enggak. Ini nusratal madzlumi. Ya, alasannya karena dia enggak pakai alif lam. Itu gampangannya. Yang kedua, kenapa kok yang depan hajjatin itu juga dibaca tanwin? Karena yang ini mabruratin ini sifat. Mabrur itu sifat apa bukan? Isim sifat bukan? Sifat kan? Sifatnya mabrur kan? Ya, makanya dia dibaca tanwin. Yang sini juga dibaca tanwin. Ka'ajri hajjatin mabruratin. Karena kalau sifat ya, kalau di bahasa jurumiyah itu bahasanya naat. Naat itu juga sama sifat. Ini naat. Naat itu sifatnya, ini namanya man'ud yang disifati. Kalau pakai bahasa yang lain sifat, ini sifatnya, ini yang disifati. Sifat mausuf, naat, man'ud. Nah, sifatnya yang mana? Rohyan. Yang mabru, roh. Yang disifati hajin. Yang disifati hajinya atau mabrurnya? Yang disifati hajinya atau mabrurnya? Mabrur. Hajinya kan contohnya gini gampangnya. Royhan ganteng. Royhan tampan misalnya. Yang disifati itu gantengnya atau royhannya? Royhannya. Nah, gampang ya. Jadi yang disifati royhannya. Atau misalnya royhan cerdas. Dzaka cerdas, royhan cerdas. Yang disifati itu cerdasnya atau royhannya? Royhannya. Ya, royhannya. Berarti sifatnya yang apa? Yang cerdas. Sifatnya yang cerdas, yang disifati royhannya. Naatnya cerdas, man'udnya royhan. Sama. Hajjatin mabruratin. Naatnya, sifatnya mabrur, yang disifati hajinya. Nah, naat man'ud atau sifat mausuf itu dia sama. Harokatnya sama,
depan belakang, ini in, tanwin, pakai tak marbutoh, ini juga pakai tak marbutoh, nggak pakai alif lam. Nah, nanti kalau sudah latihan tarkib nanti bisa, pokoknya fundamental atau dasar tarkib tuh kayak gitu. Dia harus fanatik pelakunya siapa, fiilnya mana, maf'ul bihnya mana. Itu harus fanatik itu. Jadi kalau nanti kita sampai nggak tahu pelakunya siapa, nanti bisa salah baca, bisa salah terjemah juga. Ya biar kita bisa menerjemahkan, ya buka kamus. Punya kamus gede nggak, Royhan? Jarang sumpah lo ya. Dereng. Oh, pakai Kasih belajar belajar apa jenenge? Belajar alat Rin. baca ini bagus nahmu. Nggih nak boleh riyen teng pondok niku. Ya. Nanti Loh, niku lho. kalau sudah sudah besar nanti butuh ini nanti. Nah, nanti biar Pak Ki Demang yang membiayai. Nah, ini butuh ini. Soalnya kalau kita sudah membaca kitab kita yang besar, kalau nggak pakai ini agak kesulitan ya. Kalau pakai kamus kecil bisa, tapi nanti agak kesulitan. Ini sangat membantu sekali ini. Ya, jadi para ustadz, para kiai juga masih buka kamus, masih. Kecuali yang sudah kiai gede gitu ya, itu mereka sudah hafal. Ya, saya masih buka kamus, kalau nggak buka kamus bahaya nanti. Salah terjemah, wah itu repot nanti. Ngasih ilmu sesat ke jamaah bahaya. Ya, itu ya tak ulangi lagi ya. Jadi tarkib itu kita fanatik pelakunya siapa, fa'ilnya siapa, terus fiilnya yang mana, kemudian maf'ul bihnya yang mana, hurufnya yang mana. Nah, dulu saya diajari itu gini, sampai kita itu harus fanatik. Contoh ini ya. Ini isim, nih contoh misalnya ini. Ini nih. Ini gini, suruh batasi. Per kata itu suruh batasi. Nih. Ini ala, ini isim apa huruf? Hadza, ini isim apa huruf apa fiil? Ya. Ad-du'a'u, ini isim fiil apa huruf? Baina, ini isim fiil apa huruf? Nah. Sunnatun ini fiil isim apa huruf? As-subhu, ini fiil isim apa huruf? Ya, wa farduhu. Ini isim fiil apa huruf? Sampai suruh kayak gitu, harus fanatik. Ya, ala berarti kan dia huruf. Hadza isim isyarah, ad-du'a'u dia badal. Ya, dia isim, baina dia huruf. Ya. Sunnati dia isim. Asubhi dia isim. Ya, wafar apa ini? Ya, wafardihi dia isim fiil apa huruf? Ini wawunya berarti apa? Dia atof. Sampai suruh fanatik kayak gitu. Karena kalau kita tidak fanatik, nanti ya ini susunannya jadi apa? Tidak pas. Kalau susunannya tidak pas, efeknya ke bacanya, minimal bacanya bisa salah. Yang harusnya fa'il rofa dibaca nasob, dikira dia maf'ul, dikira objek gitu. Nanti kita akan ketemu kasus kayak gitu. Ini apa ya? Dia fa'il apa maf'ul ya gitu. Nah, terus nanti setelah kita nggak tahu ternyata dia tarkibnya apa, nanti bisa salah terjemah. Setelah bacaannya salah, terjemahnya juga salah. Terus kalau kita misalnya sudah berusaha sudah menganalisa tarkibnya, kok kita nggak tahu, terus gimana, Raihan? Misalnya kita sudah berusaha tarkib ini nih, tarkib. Kok kita mentok nggak bisa, terus gimana caranya? Tanya kiai atau santri senior, nggak boleh sendiri, bahaya ya. Harus tanya kiai atau santri senior, jangan ditelaah sendiri, bahaya ya. Gitu. Saya juga gitu. Saya juga masih konsultasi sama kiai, sama Kiai Muzaki Mas'ud, sama Kiai Abata, Kiai Dul Fatah juga masih sering ngobrol. Soalnya kalau kita sampai nggak tahu, kok kita paksa harus tahu, bahaya. Nanti salah terjemah, salah paham, kita nanti di depan jamaah ngasih ilmu yang sesat. Kasihan jamaah. Nanti Royhan jadi kiai besar, itu nanti harus tanggung jawab. Kalau nggak tahu, tanya ya. Kalau nggak tahu, tanya. Tanya itu obat mujarab ya, begitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk Royhan. Monggo Pak Kidemang. Cukup ya, sudah gitu, yang penting kita gitu aja, ngajinya usah banyak-banyak, yang penting mudeng. Monggo. Mudeng korean. Lumayan. Sudah paham yang anak sama yang sifat-sifat. Nah, sama sifat itu sama ya Ustaz ya? Naat mangut, sifat mausuf sama tak? Sama, itu istilah aja. Naat itu ya sifat, man'ut yang disifati, mausuf itu yang disifati. Naat itu kalau sama mangut sama berarti? Sama, nah ya maksudnya. Sudah paham yang itu. Oke. Naat mangut, sifat mausuf sama berarti. Oke. Nah, Ya udah dulu ya Pak ya. Sebentar guys, kedap guys. Oke. Ya, monggo. Saya tak rungkat dulu. Oke, matur nuwun Ustaz. Oke. Matur nuwun Ustaz. Orang tuanya untas. Loh. Astagfirullah. Oh, ada. Benar. Terus besok ngaji lagi ya? Oke. Udah beri ngaji, jasa enggak ngaji. Liburan. Kayak enak ngaji. Hah? Ketahuan kok satu pondok itu kayak senang ngaji. Masa itu deh. Enak. Enak ngaji kan, ha? Cerdas kayak pikirnya jadi apa-apa. Iki Itu piye kan cara enggak suka. mengaktifkan komentar tadi di mana pengaturan. Pengaturan komentar. Kayak itu. Ya, wes. Tuh sudah. Assalamualaikum Ustaz Rindu Quran. Mohon maaf komentarnya dibisukan biar dia tulisan. Assalamualaikum. Manju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefal. Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ngajari anak ngaji Ustaz di rumah daripada HP-an terus. Setelah liburan di pondok ini loh. Kalau di rumah nggak sambil ngaji yo. Jadi setiap hari ngaji. Gitu Ustaz. Tadi tuh belajar kitab ya? Iya, baru membaca